SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di masjid ini dengan keadaan sehat dan berlapang hati untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu Islam. Maka izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan beberapa materi yang sudah antum ketahui ya, tentang meneladani Luqman, hamba Allah yang saleh. Apa yang bisa kita ambil dari sosok Luqman ini? Ya, seorang hamba Allah yang saleh, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dijadikan nama surat. Ya, kita ingin mempelajari apa kebijaksanaan yang Allah hendak contohkan bagi kita untuk kita ambil dari sosok Luqman ini. Ya, tentu antum semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak cerita di dalam Al-Qur'an, bukan sebagai dongeng pengantar tidur, bukan, tetapi sebagai hal yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil manfaat. Makanya antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel. Mungkin antum bertanya-tanya, ngapain cerita Bani Israel? Kita kan kaum muslimin, cerita aja tentang sahabat di dalam Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak berkehendak seperti itu. Yang Allah ceritakan adalah umat-umat terdahulu, agar kita tahu kalau umatnya seperti Bani Israel, kita jauhi sifat-sifat buruknya, jangan dicontoh. Ya, kalau seperti contoh Luqman ini adalah umat terdahulu yang baik, contoh yang baik, maka apa yang kita lakukan? Kita contoh perbuatannya, kita contoh karakternya itu. Ya, kita install dalam diri kita praktekkan dalam diri kita. Nah, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah-kisah itu di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau antum tahu namanya kisah itu sebagai penghibur saja, sebagai dongeng saja, bukan. Kalau di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah itu adalah memiliki tujuan. Ya, tujuannya adalah kita bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Nah, salah satunya adalah yang ingin saya ingin sampaikan kepada antum adalah cerita tentang Luqman ini. Apa yang bisa kita teladani? Ya, moga-moga waktunya cukup ya. Kita ambil beberapa hal yang penting. Taib. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang Luqman ini adalah kita harus tahu dulu siapa Luqman ini. Ya, agar kita punya gambaran, oh seperti ini orangnya. Nah, diceritakan atau disebutkan oleh para ulama bahwasanya Luqman itu nasabnya adalah Luqman ya bin Unaqa bin Sadun. Luqman bin Unaqa'u misalnya gitu ya, Unaqa'ah ya bin Sadun. Itu nama nasabnya beliau. Ya, itu nasabnya. Ya, makanya antum kalau mau nasabnya seperti itu yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Lalu nanti tokoh yang bakal antum ketemu di dalam surat Luqman ini adalah anaknya, ya, libenihi, kepada anaknya. Siapa anaknya ini? Namanya Saron. Seperti itu ya, pakai Saron. Mungkin ada yang nulis pakai bahasa Arab. Jadi antum tahu dahulu siapa tokoh-tokoh yang dalam cerita ini. Ya, bapaknya namanya Luqman, ya, anaknya namanya Saron. Seperti itu. Dan diceritakan oleh para ahli tafsir, para jamaah, bahwasanya Luqman ini adalah orang Afrika, kulitnya hitam, bibirnya tebal, ya, kakinya pecah-pecah,
Artinya bukan sosok orang yang rupawan, sangat gitu, tidak. Tapi orang yang sederhana secara fisik ya seperti kebanyakan orang Afrika ya, seperti itu. Kalau antum bisa tahu, kulitnya hitam, bibirnya tebal, seperti itu. Ya itu ya, itu sepintas tentang Luqman tadi. Ya, sebagian mengatakan dia berasal dari daerah Sudan seperti itu. Ada yang mengatakan dari daerah Ethiopia, daerah Abyssinia seperti itu. Ya, ada yang mengatakan bangsanya bangsa Nubia. Kalau antum pernah dengar, salah satu bangsa atau suku di Afrika ada namanya bangsa Nubia. Karena kita tahu ada bangsa Mesir, ya Kipti, ada bangsa Berber Afrika Utara, ada bangsa Nubia. Ya itu juga kalau antum belajar tentang struktur demografi di dalam benua Afrika, ada bangsa Nubia, antum bisa nanti cari sendiri di internet, ada ya. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu siapa tokoh yang kita sedang akan bahas, ya, maka kita nanti bisa lanjut ke poin berikutnya. Adapun tentang pekerjaannya Luqman, ya, ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini seorang penjahit. Ada yang bilang juga beliau ini seorang najar. Apa najar? Tukang kayu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau ini adalah posisinya budak. Ya, artinya bukan orang ningrat itu bukan. Ya, seorang budak atau mungkin mantan budak, wallahu alam. Saya agak lupa riwayatnya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya, tentu ini adalah pendapat ahli tafsir ya. Antum bisa kembali lagi ke buku-buku tafsir. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Luqman ini adalah qadhi, tahu qadhi? Hakim. Ya, pemutus perkara. Qadhi itu bahasa Arab ya, artinya hakim. Ya. Hakim yang ada yang hidup di dalam zamannya ya Nabiullah Daud. Saya ulangi, hakim yang hidup atau mengurusi perkara di masa Nabi Daud alaihissalam. Taib, itu basicnya, itu backgroundnya. Antum jadi tahu, oh ini Luqman. Setelah itu beres, maka poin kedua yang ingin saya sampaikan pada jamaah dirahmati Allah, bagaimana konsep antara warna kulit dan kemuliaan dalam Islam. Kita lihat tadi Luqman, kulitnya apa? Putih atau hitam? Hitam. Ya. Sebagian riwayat posisinya orang ningrat atau budak? Budak. Ya. Artinya seperti itu keadaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan nama beliau sebagai nama surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Enggak main-main. Yang akan selalu kita baca, selalu kita katakan, oh iya surat Luqman, ayat ini, selalu kita ulang-ulang namanya. Padahal kondisinya seperti yang antum tahu, hitam seperti itu apa? Kulitnya hitam seperti itu ya, keturunannya seperti itu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan dia sebagai posisi yang mulia? Yang nama kata saja enggak ada di dalam Al-Qur'an mungkin. Ya. Tapi nama beliau diletakkan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penghormatan. Ya, yang akan terus dikenang namanya ini. Ya, orang-orang hebat yang antum tahu dalam sejarah belum tentu antum ingat. Keturunan orang-orang generasi setelah kita belum tentu ingat namanya Nelson Mandela. Belum tahu, mungkin anak-anak kita enggak tahu siapa Pak Nelson Mandela. Padahal di zaman kita mungkin itu ma'ruf, masyhur. Nah, tapi Luqman ini, nama Luqman akan terus dikenang selama Al-Quran masih ada di tengah-tengah kita. Karena dia nama surat. Nah, konsep tentang kemuliaan dalam Islam tidak sama sekali ditentukan oleh warna kulit. Ya, metodologi rasis dalam Islam tidak ada. Ya, mau kulitnya kuning, putih, hitam, selama orang itu bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba tersebut. Mau budak, mantan budak, raja, pembantu, pengusaha kaya raya, pejabat, tidak ada urusannya. Selama orang itu bertakwa, maka berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling bertakwa, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling apa? Atqakum, yang paling bertakwa. Ini konsep Islam. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, mau yang cantik atau yang jelek, rupawan atau enggak karu-karuan mukanya. Allah enggak melihat seperti itu. Wala ila amwalikum, enggak juga melihat harta-harta kalian. Mentang-mentang kaya mesti mulia, belum tentu di sisi Allah. Bukankah Qarun kaya? Tapi Allah tenggelamkan karena sombong. Ukurannya bukan harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Rasulullah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan isi-isi hati kalian. Wa a'malikum, dan kerja amalan kalian di kehidupan dunia ini. Apakah sholat, apakah sedekah, apakah zakat, apakah berhusnudzon kepada tetangganya, apakah mendoakan, itu yang Allah lihat. Maka para jamaah dirahmati Allah, janganlah kita sekali-kali selama kita muslim memakai konsep ya agama Islam, janganlah kita sekali-kali merendahkan orang cuma gara-gara warna kulitnya, cuma gara-gara dia anaknya petani, atau dia misalnya anaknya juru cuci di rumah kita. Karena Allah tidak merendahkan hamba cuma gara-gara pekerjaannya. Ya, ukuran derajat tinggi atau rendah itu adalah ketakwaan. Semakin bertakwa semakin tinggi di sisi Allah, walaupun seluruh manusia melihatnya rendahan. Ya. Maka ini kita ambil dari sosok Luqman ini. Ya, secara kenampakan tidak menarik, secara status juga tidak menarik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau ini karena ketakwaannya. Ya. Baik. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 12, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam ayatnya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hikmah, ya. Allah berfirman yang artinya, ya, saya artikan dahulu, dan telah kami anugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Nanti saya jelaskan al-hikmah itu apa. Kita lanjutkan dulu apa terjemahannya. Dan telah kami karuniakan, yaitu Allah ya, mengaruniakan kepada hambanya Luqman ini al-hikmah. Anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Ya, agar berbuat syukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur kepada, atau kesyukurannya tadi itu bermanfaat pada dirinya sendiri. Nanti kita bahas pelan-pelan, kita ambil manfaat-manfaat dari potongan demi potongan. Pertama, makna hikmah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hikmah ini sendiri. Ya, antum bisa kembali ke buku-buku tafsir. Sebagian ulama tafsir mengatakan hikmah itu adalah logika yang kuat. Ya, artinya orang cerdas. Ya, logika yang kuat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan hikmah itu adalah apa para jamaah? Isabah fil umur, jitu dalam memutuskan. Karena enggak semua orang para jamaah diberikan kejituan dalam planning, dalam memutuskan, dalam melihat sebuah perkara. Kita kan tadi katakan, salah satu riwayat mengatakan bahwasanya beliau pekerjaannya apa? Qadhi, hakim. Hakim kalau orangnya enggak jitu, ya bobol terus masalah-masalah. Tapi di sini, ya, para ulama mengatakan al-isabah fil umur, tepat dalam memutuskan, tahu, ya, gak gampang ditipu orang. Orang menutupi masalah dalam perkaranya, ya, Luqman ini bisa, orang ini maunya seperti ini, dia arahnya omongannya seperti ini. Ya, gak mudah ketipu dengan omongan orang. Ya, kalau membuat keputusan jitu, itu adalah isabah fil umur kalau dalam bahasa Arab. Lalu pendapat yang lain, ya, salah satunya disebutkan oleh Syekh Sa'di, ya, beliau mengatakan bahwasanya al-hikmah artinya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Karena ilmu yang enggak diamalkan para jamaah itu bukan ilmu nafi', bukan ilmu bermanfaat. Jadi Syekh dia mengatakan al-hikmah adalah ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Ya, dan juga ada pendapat lain dari para ulama yang mengatakan bahwasanya al-hikmah artinya adalah seorang yang mengetahui rahasia-rahasia syariat. Bukan berarti syariat itu ada yang tersembunyi, bukan ya, tetapi dia bisa membuat solusi dari syariat Islam. Ya, kita tahu, kita semua, ya, tahu agama Islam dan sedikit demi sedikit mempelajari al-Islam. Tapi belum tentu kita mampu mengeluarkan, ya,
sari dari al-Islam ini untuk menjadi jawaban bagi masalah-masalah hidup kita. Nah, Luqman ini mampu melakukan hal itu. Ya, agamanya Allah ya secara umum, agama sebelum Islam ini ya, sebelum agama Islam dari Nabi Muhammad ini, beliau mempelajari agama dan mampu menyarikan agama itu dan menjadikannya solusi untuk masalah kehidupan sehari-hari. Ya, tahu ya intisari dari agama. Nah, itu juga pendapat yang lain. Intinya para jamaah, semua pendapat tadi ada satu intinya, yaitu beliau adalah orang yang bijaksana. Itu saja. Tinggal bagaimana Anda menafikan bijaksana. Apakah bijaksana itu artinya logikanya kuat? Apakah bijaksana itu artinya pandai memutuskan perkara? Tergantung ya. Intinya garis persamaan dari semua pendapat tadi adalah bijaksana. Baik, kita lanjut. Salah satu bentuk kebijaksanaan yang dikatakan oleh Luqman adalah perkataan aniskurlillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Perintah atau nasihat untuk bersyukur, ya, berterima kasih, ya, kepada atau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya, kata-kata syakara artinya adalah membalas atau berterima kasih atau memuji orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Saya tanya kepada antum, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga nafas kita agar enggak keputus? Ya, kita tidur. Siapa yang bantu kita agar terus bernafas? Terus detak jantung itu berdetak. Orang kita tidur, kita enggak sadar. Ya, itu Allah yang menjaga. Kalau Allah berkehendak, Allah cabut. Ya, tapi kita melihat manusia banyak yang hidup, masih hidup walaupun tidur. Itu semua adalah nikmat. Maka seyogyanya nikmat itu harus disyukuri. Nah, itu makna aniskurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Lalu firman-Nya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Artinya begini para jamaah. Konsep yang hendak saya masukkan di dalam pengajian kita kali ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali ibadah kita. Jangan punya konsep berarti Allah butuh orang menyembah Allah. Enggak, Allah enggak butuh. Seandainya seluruh manusia ini kufur, tidak sedikit pun berkurang kerajaan Allah. Atau semuanya imannya besar semua, sempurna semua, Allah juga enggak akan bertambah kerajaannya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam hadis qudsi kalau nggak salah, dia mengatakan, walau kana awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di situ bunyi hadisnya adalah barang seandainya manusia ataupun jin dari awal penciptaan mereka sampai nanti sebelum hari kiamat semuanya punya keimanan yang paling tinggi, ketakwaan yang paling tinggi, mazada dzalika fi mulki syai'ah, enggak akan nambah kerajaannya Allah. Maksudnya Allah enggak ngambil benefit, enggak ngambil faedah dari keimanan seorang hamba, enggak ada. Makanya dikatakan di sini fa innama yashkuru li nafsi, syukurnya seorang hamba itu kemanfaatannya untuk dia sendiri. Allah enggak ngambil manfaat. Ya. Kebalikannya, walau kana awwalukum wa akhirukum wa jinnukum wa insukum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'ah. Kebalikannya, kalau ya jin dan manusia dari awal sampai akhir hatinya hati orang-orang yang paling fasik, paling bejat, maka hal itu tidak mengurangi kerajaannya Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengotori kedikdayaannya Allah. Nah, itu para jamaah, itu konsep yang harus kita pikirkan di dalam pikiran kita. Jangan mikir, ya Allah kayaknya butuh sholat saya, butuh zakat saya. Enggak butuh. Jawabannya itu. Kita bersyukur, kita sholat, kita sedekah, kembalinya kepada kita sendiri manfaatnya. Ya, salah satu manfaat yang telah Allah kabarkan
di dalam Al-Qur'an tentang syukur kita adalah apa sih faedah syukurnya kita ini? Ya Allah berfirman, ya wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya ini ada dua klausa, dua bagian ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya ini satu bagian. Wala in kafartum apa? Inna azabi lasyadid. Ini benefit atau faedah yang pertama. Ya, faedah yang kita bisa ambil dari syukur kita. Allah berfirman dan telah mendeklarasikan Tuhanmu, la in syakartum, jikalau engkau bersyukur wahai manusia, apa manfaatnya? La azidannakum, akan saya tambah nikmatnya. Maka para jamaah dirahmati Allah, agar kita langgeng nikmatnya, senantiasa nikmatnya, atau ditambah ya tumbuh nikmat kita, apa rumusnya? Apa formulanya? Bersyukur. Manfaatnya buat kita. Bu Allah nggak ngambil manfaat sama sekali. Seandainya kita nggak bersyukur, apa yang terjadi? Ini lanjutan ayatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya wahai kalian manusia kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangat pedih. Kalau kita lihat susunan katanya para jamaah dirahmati Allah, ya ini ya, ana ajak antum berpikir ya agak fokus sedikit. Tadi kan Allah berfirman kalau bersyukur apa yang terjadi? Ditambah. Harusnya kita kalau pakai logika kita, kalau tidak bersyukur berarti apa? Tambah lawannya? Kalau tambah lawannya apa? Kurangi. Ya enggak? Harusnya seperti itu kan susunan katanya. Kalau syukur ditambah, kalau enggak syukur dikurangi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata la'ankusonna. Itu bahasa Arabnya ya. Akan saya kurangi, enggak. Tapi Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, bahwasanya azabku pedih. Para ulama ya mengomentari ayat ini, yaitu para jamaah, pentingnya kita belajar. Kalau enggak belajar enggak tahu. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya kenapa kok giliran kufur tidak memakai kata-kata kurangi, tetapi mengatakan Allah berfirman bahwa azabku adalah sangat pedih. Para ulama mengatakan mungkin ada seorang yang kufur, yang enggak beriman, yang enggak bersyukur, tetapi hartanya tambah banyak. Tapi Allah jadikan hartanya yang banyak tadi sumber malapetakannya dia. Anaknya rebutan warisan, enggak ada yang akur. Dia sendiri ketakutan, hartanya diambil pajaknya, diambil zakatnya. Dia sendiri dikejar-kejar orang-orang yang pingin hartanya saja, pingin dibegal, dibunuh, ditipu, disantet. Apa gunanya harta kalau tidak menghasilkan kebahagiaan? Makanya konsep orang yang kufur bukan kata-katanya la'an kusonna atau dikurangi, tapi Allah takmim, Allah generalisasi, di general, diumumkan bahwasanya intinya akan dapat azab orang itu. Bentuknya macam-macam. Kadang hartanya kelihatannya tambah, tapi dia tambah sedih. Ya, seperti itu. Jadi orang yang antum bertanya-tanya, itu Ustadz ada orang, wes gak pernah sholat, ya jahat sama tetangga, tapi sugi-sugi ya, tambah kaya. Ya ini jawabannya. Mungkin kaya, kelihatannya bertambah nikmatnya. Itu kan dohirnya yang antum lihat. Tapi mungkin hatinya semakin sedih. Anaknya rebutan harta. Setiap hari kalau bapaknya sakit, gimana Pak? Kapan mati? Nunggui warisannya. Kita nggak tahu. Ya, makanya itu adalah yang bisa kita ambil dari firman Allah yang barusan saya baca. Ya, lalu firman Allah selanjutnya di surat Luqman adalah waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa kufur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ghani, kaya artinya enggak butuh sama hamba-hambanya. Hamid, ya artinya ya yang terpuji. Kata ghaniyun ya artinya independen, enggak butuh hamba-hambanya. Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Mau hambanya kufur, mau hambanya Allah enggak ngambil manfaat. Ya, adapun hamid artinya terpuji, ya ini juga bisa diambil faedahnya para jamaah. Artinya Allah Subhanahu wa taala walaupun seluruh dunia tidak memuji Allah, Allah tetap terpuji karena zatnya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji, beda dengan makhluk.
Kita bisa tahu orang itu mulia kalau dipuji-puji dulu. Ya kan? Orang, ya contohnya, misal artis, kapan dia terlihat populer? Kalau banyak followernya misalnya. Ya kalau banyak yang muji, netizen yang muji, baru kan kelihatan dia terpuji misalnya. Ya tersohor. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang melihat dia populer, nggak ada yang muji-muji dia. Nah, misalnya pejabat, kalau nggak ada yang voting, terkenal dia, nggak ada, nggak dipilih, nggak jadi pejabat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun seluruh dunia mengatakan Tuhan itu Yesus, kenyataannya siapa Tuhannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa berubah hakikat itu. Walaupun manusia semuanya melecehkan nama Allah, tetap Allah tuh Tuhan, tetap Allah Maha Mulia. Itulah sifat Hamid. Sifat terpujinya Allah itu melekat pada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia mengingkarinya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Wa itu qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ini adalah wasiat yang pertama. Ya, wa itu qala Luqman, dan ingatlah, idqal artinya udkur. Ingatlah saat Luqman ya berkata kepada anaknya libni. Siapa nama anaknya tadi? Saron. Alhamdulillah, berarti antum fokus ya. Saron ya. Wa huwa ya'idhuhu. Sedang Luqman sedang memberikan wejangan, memberikan nasihat. Mau'idhah ya'idhuhu, para ulama mengatakan mau'idhah itu artinya nasihat yang di dalam nasihat itu ada larangan dan ada perintah. Nanti antum bisa lihat, kadang beliau melarang, kadang beliau memerintahkan. Itu namanya mau'idhah, nasihat. Ya, jadi kalau antum lihat dai, kadang di hari ini dia melarang-larang antum, mengingatkan antum tentang larang-larangan, atau di lain hari seorang dai memerintahkan antum dengan hadisnya Rasulullah ya, bukan perintah dari dirinya, tapi di hadis Rasulullah, maka itulah wajar. Itu namanya mau'idhah, nasihat. Ya, taib. Apa nasihat pertamanya? Ya, lihat kalimat yang digunakan, diksi yang digunakan oleh Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, ananda. Tidak memakai kata-kata ya beni. Dalam bahasa Arab, bahasa artinya anakku adalah ibni. Tetapi diksi atau pilihan kata yang digunakan adalah ya bunayya. Artinya ananda. Kita kan ada bahasa Indonesia ya, anak, ada namanya ananda, kakak, kakanda, ya kan? Nah, di sini digunakan, Luqman menggunakan kata-kata bunayya, anakku, ananda, atau mungkin kalau kita luaskan sedikit artinya anakku yang tercinta, seperti itu. Panggilan sayang ya, nggak cuma manggil anak, tapi panggilan anak yang ku sayangi. Makanya pakainya dalam bahasa Arab ya bunayya, seperti itu. Ini para jamaah bisa kita ambil faedah bahwasanya penting bagi kita untuk menyatakan, mengekspresikan rasa kasih kita, rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Ya, orang itu kalau tidak diekspresikan rasa sayang itu orang nggak tahu. Ya, orang nggak bakal tahu. Tapi seorang bapak biar nggak dilihat anaknya sebagai sosok yang menyeramkan, ya, yang beringas misalnya, takutkan anak biasanya dia sama bapak, maka ekspresikanlah rasa sayang itu kepada anak-anak Anda. Ya, di sini contohkan Luqman, pilihan katanya ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku yang kusayang. Ya, itu menjadikan anak itu saat mau dinasihati, oh iya orang tuaku mau kebaikan buat aku. Bukan di benaknya itu di sini karepnya bapakku ini maunya ayahku aja. Dia tidak merasakan bahwasanya arahan orang tuanya itu bukan bentuk keegoisannya orang tua, tetapi bentuk sayang, ingin membantu anak itu untuk menjalani hidup ini dengan lurus. Karena namanya orang tua kan berarti lebih tua kan, dan dia berarti sudah memakan garam kehidupan. Maka anak itu diarahkan, nak jangan, itu salah jalannya, sini aja. Nah, itu harus disampaikan dengan bahasa yang baik. Al-wasilah atau thariqah, cara, ya metode yang kita pakai untuk menasihat itu sangat penting. Ya, andai antum seperti antum punya emas sebongkah. Emas itu barang mulia atau tidak? Mulia. Berguna atau tidak? Berguna. Ya. Cara dalam memberikan emas itu sangat menentukan manfaat atau mudaratnya emas itu.
Saya beri contoh. Kalau antum berikan, nah ini emas, tapi antum lempar ke kepalanya, manfaat atau bahaya? Bahaya, bisa berdarah kepalanya. Tapi kalau antum, nah ini emas, gunakan untuk biaya hidupmu, ini ditaruh ya tangannya ke tangan, manfaat enggak? Manfaat. Itulah permisalannya. Cara dalam Anda menasihati itu menentukan juga orang itu mau menerima kebenaran. Tahu sholat itu wajib, tahu itu zakat itu wajib, tapi ada nggak yang mau dinasihati dengan seperti ini? Saya contohkan, sholat nggak pernah sholat, muslim mau kafir ini. Ya orang tersinggung, orang marah. Zakat, pelit bakhil, jadi orang kok pelit banget. Ya orang tersinggung, tahu nasihat antum baik, disuruh zakat, disuruh sholat, tapi cara yang salah membuat dakwah itu tertutup. Maka penting diperhatikan. Ini diisyaratkan dengan perkataan Luqman, ya bunayya. Pakai cara yang baik. Jangan mentang-mentang bapak manggil anak, kene tak tuturi, tak kasih tahu. Kamu ini dikasih tahu kok melengos-melengos. Sini. Loh, belum apa-apa sudah disentak, takut anak. Tapi pakai cara yang baik. Biar anak itu tahu, oh ya bapak saya ingin kebaikan dari saya. Anak itu, para jamaah, mesti cinta sama orang tuanya. Tapi kadang-kadang orang tua karena mungkin capek kerja, sudah banyak masalah di tempat kerja, dia jadi mengekspresikannya itu tidak sempurna cintanya itu. Pokoknya ada problem, wes sini nih kamu buat problem aja. Kenapa kamu? Orang sudah takut. Tetapi kalau disampaikan dengan baik, anak itu mudah memahami. Baik. Apa nasihat pertamanya? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mungkin perlu sedikit refresh ya. Segarkan lagi ingatan antum tentang apa sih syirik itu? Ya, syirik itu artinya secara bahasa adalah menyamakan, taswiyah. Secara makna secara istilah agama adalah ya menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Ya ittikhad lillahi niddan dalam bahasa Arabnya. Menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ya, mungkin dia tahu bahwasanya Allah Maha Pencipta. Lalu dia buat tandingan lagi. Ada namanya dewa ini, dia juga menciptakan, berarti itu saat itu dia sedang syirik. Ya. Dan para ulama, para jamaah dirahmati Allah telah menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu banyak jenis-jenisnya. Ada yang syirik dalam masalah rububiyah. Ya, bahwasanya Allah pencipta, ada juga kok selain Allah juga mencipta. Misalnya kalau dalam agama Hindu ada yang namanya dewa. Ada yang pernah tahu baca sejarah atau mungkin belajar IPS? Siapa? Namanya Brahma. Brahma, Wisnu, Siwa. Ya. Jadi dia menjadikan Allah Khalik. Iya, Allah Khalik. Tapi saya sering lihat salah satu TV yang mengajarkan bahwasanya ada namanya Tuhan, namanya Brahma, dia juga menciptakan alam semesta. Ini dia sedang berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Apa sih rububiyah itu? Ya. Rububiyah adalah tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Af'alu Rabbil alamin. Ya, taib. Ya, tidak ada waktu yang luas untuk menjelaskan semua. Atau juga ada jenis syirik yang kedua adalah syirik dalam masalah uluhiyah, dalam masalah penyembahan, perbuatan hamba, af'alul ibad. Ya. Dia sujud kepada Allah, sholat misalnya. Tapi di hari lain dia sujud kepada pohon keramat, boleh enggak? Enggak boleh, berarti dia sedang syirik dalam masalah uluhiyah, perbuatan hamba kepada Allah. Kalau hamba ini menjadikan seluruh perbuatannya untuk Allah saja. Kalau dia jadikan entah itu sholatnya, puasanya, nazarnya, penyembelihannya untuk selain Allah, saat itu dia masuk ke dalam jenis syirik uluhiyah, di dalam masalah uluhiyah dan dalam masalah peribadatan. Jelas? Ya. Atau juga ada syirik yang ketiga, syirik fi asma'i was sifat, yaitu syirik dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Mungkin ada yang mengatakan ya Allah SWT sifatnya adalah Al-Malik. Apa Al-Malik? Raja di raja. Nah, kadang kita dalam keseharian kita salah ngomong atau keceplosan. Wah, dia itu raja di raja sudah, nggak ada yang lain. Kita secara tidak sengaja mengucapkan kalimat yang mengandung kesyirikan. Sedangkan sifat raja di raja, rajanya para raja itu cuma untuk Allah saja.
Ya, tapi kita kan kadang-kadang keceplosan. Ya. Atau kalau ada yang mengatakan ya orang puisi-puisi itu ya. Coba misalnya ngomong apa ya? Tanyakan kepada malam, tanyakan kepada bulan. Seakan-akan dia meletakkan takdirnya, pengambilan keputusannya, istikharahnya kepada makhluk. Padahal kita nggak boleh. Ya, namanya kita meletakkan ya Allah apa pilihannya kecuali kepada Allah, minta petunjuk kecuali kepada Allah. Itu para jamaah, kalau kaum muslimin tidak diajari, nggak diedukasi, ya kejeblos tapi nggak ngerasa, jatuh dalam perbuatan syirik tapi tidak merasa. Makanya perlunya para jamaah kita semakin menggalakkan yang namanya pengajian-pengajian, pendidikan agama, ya, karena kaum muslimin itu tidak ada yang ingin keburukan, tetapi kadang mereka tidak tahu saja, maka perlu diberitahu. Kita juga kalau menasihati harus lembut kepada mereka. Baik. Lalu saya lanjutkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ini ya, inna syirka la dzulmun adim, la dzulmun adzim, bahwasanya syirik itu yang tadi saya jelaskan dengan ketiga jenisnya itu adalah dzulmun adzim, kezaliman yang besar. Loh, kenapa kok disebut kezaliman? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Ternyata para ulama menjelaskan bahwasanya apa sih makna zalim? Apa makna zalim? Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sebuah atau suatu hal di selain tempatnya. Ya, misalnya kayak ini, ya. Songkok ini, tempatnya di mana? Di kepala, ya enggak? Kalau saya letakkan di sini, zalim enggak? Zalim, bukan tempatnya. Tempatnya ya di kepala seperti ini. Maka fakta yang sangat jelas terang benderang di mata makhluk bahwasanya yang namanya zat yang menciptakan Anda, memberi rezeki Anda, menghidupkan Anda, menjaga diri Anda, itu harusnya diapakan para jemaah? Disembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kok ada makhluk manusia, sudah tahu Allah penciptanya, Allah pemberi rezekinya, Allah yang menjaga kesehatan dia, dia malah meletakkan penyembahan kepada makhluk yang enggak punya daya upaya, yang enggak bisa memberi rezeki, yang enggak bisa menjawab doa. Itu zalim enggak? Zalim. Harusnya menyembah itu kepada Allah, tapi dia melakukan penyembahan kepada selain Allah. Inilah namanya kezaliman yang besar. Ya, semakin besar fakta itu dan semakin manusia mengingkarinya, semakin besar kezalimannya. Ya. Dan di ayat Allah firman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Mereka orang-orang yang beriman dan belum mencampur keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka lah keamanan, artinya tidak akan Allah masukkan ke neraka, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dari kita yang enggak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Kalau ayat ini seperti itu maknanya memang ya Rasulullah, ya berat. Kita semua mesti pernah berbuat zalim, pernah berbuat salah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menenangkan hati para sahabat dengan mengatakan, sesungguhnya maksud kezaliman di ayat ini adalah syirik. Ya, syirik. Selama manusia itu tidak berbuat syirik kepada Allah, maka tempatnya seorang muslim secara asal di mana para jemaah? Surga. Ya, di hadis lain Rasulullah SAW ya bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti seluruh kaum muslimin secara asal, saya katakan gua masal, ya. Yadkhulunal jannah, masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Maka seperti antum nanti bertanya-tanya, emang ada orang yang enggan masuk surga? Ya, para sahabat juga bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, dan siapa yang enggan masuk surga? Masa ada yang orang enggak mau? Maka Rasul menjelaskan,
Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat mengikuti sunnahku, ittiba kepada sunnah Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat, enggak taat sama aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang enggan. Nah, seperti itu. Maka para jamaah dirahmati Allah, saya himbau kembali kepada antum agar benar-benar menjauhi seluruh perbuatan syirik. Ya, manusia mungkin buat salah, tapi jangan sampai masuk kesyirikan. Ya, karena kesyirikan memiliki bahaya yang sangat besar. Ya. Allah firman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan hamba yang berbuat syirik. Allah enggak mentolerir orang-orang yang berbuat syirik padanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa di bawah kesyirikan. Artinya gini para jamaah, kalau ada seorang hamba, ya Allah wafatkan, ya Allah ambil nyawanya, dan di dalam catatan amalannya itu, di catatan dosa-dosanya, dia paling ujung melakukan dosa besar, dosa kecil misalnya, ya, itu masih mungkin Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba tadi, walaupun hamba tadi tidak sempat tobat. Tetapi khusus untuk dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, kalau Allah dapat di dalam catatan seorang hamba, Allah nggak akan memaafkannya. Tidak akan Allah maafkan. Allah sudah jelaskan itu di dalam Al-Qur'an. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah, sesungguhnya Allah tidak memaafkan ya bila mana disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah memaafkan ya dosa-dosa di bawah syirik. Maka dosa besar apapun di bawah syirik, maka Allah masih mungkin memaafkannya walaupun si hamba belum sempat tobat. Maka para jamaah penting banget menjelaskan tauhid, menjelaskan akidah Islamiyah, menjelaskan tentang bukan gara-gara ini dai sabari bahas akidah. Lo penting. Sampaian panjenengan dosa apa saja masih mungkin Allah maafkan. Tetapi kalau syirik, Allah sudah jelaskan tidak akan dimaafkan. Orang itu harus tobat sebelum matinya. Kalau mati tapi masih ada catatan kesyirikan, Allah tidak akan maafkan. Nah, itu kan bahaya. Maka para dai, para mubaligh tentu mendahulukan prioritas. Apa ini yang perlu dijelaskan pada umat ini, pada muslimat Indonesia? Tentu dijelaskan yang paling bahaya, yaitu tidak. Ya, itu prioritas seperti itu. Maka jangan kaget kalau ada dai, mubaligh yang selalu membahas tauhid, karena itu yang paling bahaya kalau kita tidak perhatian. Ya. Nah, seperti itu. Taib. Selanjutnya Taib. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, salah satu juga bahaya ya. Ini tambahan ya. Bahaya dari berbuat syirik adalah tanggalnya amalan-amalan kita, robohnya amalan-amalan kita. Kalau ada sebuah amalan para jamaah yang di situ kita berbuat syirik, Allah nggak akan terima. Apalagi kita benar-benar syirik secara terang-terangan, menyekutukan Allah secara terang-terangan, hancur semua amalan kita. Walaupun orangnya sholat, walaupun orangnya sodakoh, zakat, ya, puasa, tetapi dia di rumah punya berhala, punya ya keris yang disembah-sembah, tidak ada gunanya sholatnya. Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik menyekutukan Allah, akan gugur amalanmu. Bukan perkataan saya. Silakan dicek di dalam Al-Qur'an. Bagaimana bahayanya syirik. Sudah capek-capek sholat, capek-capek zakat, ya, capek-capek sedekah, puasa, qiyamul lail, tahajud, tapi dia kebobolan masalah syirik tadi itu. Nah, hati-hati. Ya, nauzubillah, amalannya nanti digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya para jamaah, nasihat yang kedua. Ya. Ini sudah masuk waktu Isya atau belum? Masih ada waktu berapa menit? Baik, saya lanjutkan. Wasiat yang kedua para jamaah adalah wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami
wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Ya, saya ulangi. Wasiat yang kedua adalah tentang berbakti atau birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Tapi para jamaah dirahmati Allah, coba perhatikan di sini. Ya, ini juga khususnya ya, ibu-ibu yang mungkin mendengarkan pengajian ini. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua, secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa besarnya seorang ibu. Ya, kita baca ayat selanjutnya atau lanjutan ayatnya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, sungguh ibunya itu, ya, orang tua dari seorang anak itu, ya ibunya, hamalatu, mengandung si anak tadi, wahnan ala wahnin, letih di atas letih. Allah gambarkan sebagai bentuk penghargaan, ya, takriman, ya, tasyrifan, untuk menghargai, ya, jasa seorang wanita yang mengandung anak. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, capek, lelah mengandung itu, sakit perut, muntah-muntah, nyeri, nggak bisa tidur, itu yang dirasakan seorang ibu. Ya, wa fisaluhu fi amain. Ya, makanya para jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati atau bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya, aku urusi dia, aku berbakti, siapa ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Ya, lalu karena sahabat tadi masih ingin kebaikan dari Rasulullah, ingin bertanya ilmu lagi, bertanya lagi, tsummaman, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ya, orang selanjutnya siapa? Maka Rasulullah mengulang lagi, ummuk, ibumu. Ditanya lagi, ya, tsummaman ya Rasulullah, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Apa jawabannya? Ummuk, ibumu. Lalu yang terakhir, saat sahabat tadi bertanya lagi, tsummaman, siapa lagi ya Rasulullah? Apa jawabannya? Baru abuk, ayahmu. Bagaimana hak berbakti seorang ibu itu kepada seorang ibu itu 3 kali lipat dibanding seorang ayah. Karena tadi ini alasannya, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia itu mengandung, si ibu ini mengandung anaknya dalam keadaan letih, capek. Ya, laki-laki nggak mengandung, yang susah perempuan mengandung. Maka Allah Subhanahu wa taala dari keadilannya, dari rahmatnya yang luas, menjadikan hak perempuan, ya, hak wanita dalam masalah berbakti 3 kali lipat dari haknya laki-laki. Taib. Adzan? Taib. Kita adzan dulu, ya. Nanti setelah sholat dilanjutkan. Oke. Silakan. Taib. Saya mulai lagi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Untuk para jamaah yang mungkin memiliki pertanyaan, ya, mungkin bisa disampaikan dengan ditulis, ya, maktub, tertulis, ya. Taib. Nanti kalau ada sisa waktu dari pertemuan kita, saya ambil beberapa soal saja yang Allah mudahkan. Taib. Semoga bisa dipahami. Tes. Taib, kita tadi sampai di pembahasan kondisi perjuangan ibu, ya. Bagaimana seorang ibu sangat kelelahan, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, lelah, letih saat mengandung itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hak seorang ibu 3 kali lipat dari seorang bapak. Berbakti itu prioritas pertamanya adalah ortu yang perempuan atau ibu. Taib. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fisaluhu fi amain. Ya, namanya bayi itu selesai disusui dalam kurun waktu berapa? 2 tahun. Itu disunahkan, ya, seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Tapi bukan haram, ya. Artinya kalau ada kesundulan anak lagi gimana Ustadz? Ya itu beda lagi, kan sunnah, ya, bukan wajib yang saya berdosa kalau enggak 2 tahun. Itu adalah irsyadat atau nasihat yang diberikan oleh agama untuk menyusui, ya, anak atau bayi selama 2 tahun. Dan di sini juga bisa dibayangkan, ya,
Para jamaah dirahmati Allah, bagaimana seorang ibu 9 bulan mengandung, bawa anaknya kemana-mana, tidur, kamar mandi, pergi kemana-mana dibawa anaknya. Gak sampai di situ saja, saat melahirkan antara hidup dan mati. Ya bapaknya cuma ngeliatin aja, oh istrinya melahirkan, tapi yang melahirkan itu sangat sakit, perjuangan, ya. Apalagi kalau nanti ada yang disesar, dibelek perutnya segala macam, itulah perjuangan seorang ibu. Belum selesai 9 bulan lahir terus beres, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Luqman ini bagaimana 2 tahun seorang ibu itu menyusui anaknya. Ya, anaknya nangis, bangun, menyusui segala macam, dia harus siap, ready. Ya, kapanpun anak itu lapar harus disusui ya. Masa ada ya seorang bayi, "Nak, kamu kalau makan pagi jam segini, siang jam segini." Enggak ada. Kapanpun anak itu ngerengek nangis, yang minta disusui ya disusui oleh ibunya. Itu selama 2 tahun. Ya. Suara saya jelas ya? Baik. Nah, lalu Allah berfirman, "Anis kurli wali walidayka ilayyal masir." Baik. Tes. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bersyukurlah kepadaku dan setelah itu kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepada akulah tempat kembali." Artinya para jamaah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbakti kepada orang tua yang tadi sudah disebutkan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Lalu Allah berfirman, "Anis kurli," Allah dahulukan dahulu, "bersyukurlah kepadaku." Ya, mungkin kalau kita mikir, lu kan tadi kan bahas orang tua, ya udah orang tua saja. Enggak, Allah letakkan di sini, "Anis kurli," bersyukurlah kepadaku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang sesungguhnya menciptakan setiap hamba. Orang tua adalah sebab secara kauniyah, secara alam. Ya. Allah yang menciptakan ruhnya, Allah yang menciptakan bentuknya di dalam perut. Emang orang tua bisa, "Oh, anak saya bentuknya seperti ini, nanti kulitnya seperti ini." Enggak. Allah SWT yang membentuk di rahim itu. Ya, betapa banyak ya suami istri ingin punya keturunan, tapi kalau Allah tidak memberikan, tidak menciptakan, tidak mempertemukan antara ya yang sel laki-laki dan sel perempuan itu, bibitnya itu, maka tidak akan bisa punya anak. Ya, itu bukti bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Adapun orang tua adalah sebab secara kauniyah, secara alam. Seperti itu. Maka Allah SWT mendahulukan, "Anis kurli," bersyukurlah kepadaku. Setiap manusia ada itu karena kehendak Allah. Ya, itu satu sisi. Sisi lain, Allah lah yang menjadikan orang tua setiap bayi itu bisa sayang kepada anaknya. Kalau Allah nggak berkehendak, antum lihat sendiri di koran-koran. Seorang ibu membuang anak di tempat sampah. Seorang orang tua ya menelantarkan anaknya, meletakkan di panti. Siapa yang enggak gumun atau aneh melihat hal itu? Karena kembali lagi Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang menganugerahkan kepada hati-hati seorang orang tua itu, ayah ataupun ibu, rasa sayang. Kalau Allah cabut rasa sayangnya, mereka enggak akan tanggung jawab. Anak lah sudah lahir saja, dibuanglah, ditelantarkanlah. Atau bisa lihat sendiri di kenyataan masyarakat. Maka yang didahulukan adalah bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah punya orang tua yang bertanggung jawab. Alhamdulillah diberikan orang tua yang mau ngurusi anak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan, "Bersyukurlah kepadaku." Allah yang menciptakan dan Allah lah yang menanamkan rasa kasih sayang ya di hati orang tua kepada anaknya. Baik. Ilayyal masir, lalu Allah berfirman, "Kepada akulah akan dikembalikan." Inilah bedanya para jamaah konsep akhlak. Ini juga konsep yang antum bisa catat, konsep akhlak antara kaum muslimin dan orang-orang yang kafir, orang-orang non muslim. Konsep akhlak kaum muslimin itu karena tahu ada akhirat, mau mencela orang direm, mau balas dendam sama orang direm, mau ya mencemooh, merendahkan, berbuat kurang ajar direm, karena tahu bakal nanti ada peradilan, bakal ada akhirat. Beda sama orang non muslim, mereka berakhlak karena alasan etika saja. Kapan etika itu tidak menguntungkan, dibuang.
ya maka jelas kaum muslimin yang namanya bohong sampai hari kiamat, bohong itu adalah akhlak yang buruk. Adapun peradaban yang tidak menggunakan dasar agama, maka mereka mengatakan ya bohong itu boleh sih kalau menguntungkan, kalau kepepet. Kan antum pernah dengar seperti itu. Ya, kalau Islam enggak. Ya bohong itu ada sesuatu yang dicela, sampai kapanpun tetap tercela. Ya kecuali yang ada hadisnya itu tentang 3 yang boleh kita di situ berbohong demi menyatukan 2 orang, ya atau dan ada lanjutannya seperti itu. Nah itulah bedanya konsep akhlak kaum muslimin sama orang kafir. Ya orang kafir cuma masalah etika saja, nggak enak dilihat orang. Enggak, kalau muslimin bukan seperti itu. Yang kita pikirkan adalah ilayyal masir, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya kenapa kamu kurang ajar sama orang tuamu, kenapa kamu bohong, kenapa kamu mengganggu tetanggamu. Ya, ingat ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada seorang ya muslimah, kalau nggak salah di situ riwayatnya adalah muslimah, seorang wanita muslimah. Dia itu sholat, dia itu puasa. Tetapi ya Rasulullah, dia mengganggu tetangganya, suka ya usil sama tetangganya. Apa sabda Rasulullah? Dia di neraka. Kenapa? Betapa pentingnya akhlak. Bagaimana akan dikembalikan semua itu di Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya akhlak itu beda. Ya, kalau orang-orang yang tidak punya agama hanya berakhlak karena emang etika saja, gak enak dilihat tetangga. Kalau Islam urusannya sudah lebih dari itu, yaitu masalah akhirat. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Lalu saya lanjutkan. Ya, konsep bakti kepada orang tua itu bagaimana? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya bila orang ingin berbakti pada orang tua, dia minimal menjalankan 2 pondasi. Yang pertama, ya badzul ihsan, yaitu dia melakukan kebaikan. Dia berbuat baik, dia menyenangkan orang tua. Ya. Pondasi yang kedua atau hal yang kedua adalah kaful adza. Jangan ganggu, jangan mengusik orang tua. Makanya di dalam Al-Qur'an di satu sisi Allah berfirman wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, disuruh berbuat ihsan, berbuat baik, membahagiakan orang tua. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Uff, cis. Nah, tidak boleh itu mengganggu orang tua. Wala tanharhuma, jangan dihardik. Jadi konsep jangan ganggu dan lakukan hal yang buat mereka bahagia itu disambung menjadi 2 konsep yang bergabung dalam namanya berbakti pada orang tua. Mungkin ada orang, saya berbakti, gimana Pak berbaktinya? Ya saya nggak ganggu aja, tapi dikunjungi nggak? Ya enggak sih, saya kan jauh di luar kota saya. Berarti belum berbakti. Dia cuma menjalankan satu sisi saja, nggak ganggu orang tua. Betul, dia nggak minta uang lagi sama orang tua, dia nggak pernah berkata kasar, tapi dia belum ihsan. Boleh berbuat sesuatu yang menyenangkan orang tuanya, maka dia masih separuh perjalanan. Jadi 2/2 atau sempurna kalau dia juga ihsan, melakukan sesuatu yang menyenangkan, datang, dikunjungi di rumahnya, dibawakan hadiah, disenangkan, maka itu baru bakti. Nah, kita lihat kenyataan di masyarakat metropolitan sekarang, kita melihat orang tuanya, anaknya banyak, tapi pas kita kunjungi, Pak D atau Mbah, pundi anak-anaknya? Di mana anak-anaknya? Anak saya di kota semua. Lah itu belum berbakti. Ya, maksudnya anaknya nggak kunjung-kunjung mendatanginya. Setahun penuh, 2 tahun penuh, kita lihat ada mbah-mbah di rumah itu nggak ada yang mengunjungi. Ya kemana anaknya? Maka anaknya betul tidak mengganggu, sudah mandiri secara ekonomi, tapi belum berbakti secara sempurna, masih setengah jalan. Maka saya nasihatkan pada diri saya dan pada antum semuanya, kalau ingin berbakti jalankanlah 2 pondasi tadi. Ya, jangan mengusik orang tua, tapi juga jangan lupa apa? Berbuatlah ihsan, berbuatlah kebaikan, senangkanlah orang tua kita. Baik. Selanjutnya, ya saya bahas cepat aja ya. Di sini lanjutan dari ayat tadi. Ya Allah berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma
wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, artinya adalah para jamaah dirahmati Allah, di sini saat kita sudah diwasiatkan untuk berbakti pada orang tua, mungkin ada pertanyaan, sampai sejauh mana sih kita berbakti pada orang tua? Ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan batasan paling maksimumnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, artinya adalah kalau seandainya, ini batasan maksimumnya, seandainya kedua orang tuamu jahadaka, berusaha keras untuk menjadikan kamu wahai anak untuk tusyrika bi, berbuat syirik kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Ma laisa laka bi ilmun, yang kamu melakukan itu karena kebodohan, tidak ada ilmunya, tidak ada argumennya kenapa harus berbuat syirik. Fala tuti'huma, jangan dituruti. Jangan pakai mengatakan demi berbakti pada orang tua saya mau menyembah atau saya mau berbuat syirik. Enggak. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berbakti. Tapi jangan sampai berbaktinya kita kepada orang tua membuat kita ditarik ke jalan yang salah, kepada kesyirikan. Itu batasan maksimumnya. Nah, hal ini para jamaah, ayat ini ya sesuai dengan kejadian yang terjadi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Antum pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau ini adalah sahabat Nabi yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, ceritanya ya, ini tentang ayat ini, ceritanya ibunya itu ingin memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sudah masuk Islam untuk keluar dari Islam. Ya, dengan mengatakan, yang saya artikan ya secara cepatnya, wahai anakku, kalau kau benar-benar muslim, bukankah disuruh oleh Nabi Muhammad untuk berbakti pada orang tua? Maka saat Abi Waqqas mengatakan, iya wahai ibuku, kita ini kaum muslimin disuruh untuk berbakti pada orang tua. Idzan ana ummuk, berarti saya ibumu, kamu harus bakti. Iya. Orang tuanya mengatakan, ibunya tadi, maka keluarlah dari Islam, jangan turuti Muhammad lagi, itu perintah ibumu. Ya, maka saat Abi Waqqas dengan tegar mengatakan, tidak seperti itu. Ya tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma, jangan ditaati. Maka saat Abi Waqqas tidak mentaati perintah ibunya untuk keluar dari Islam, untuk berbuat syirik lagi, maka ibunya mengatakan, kamu pokoknya harus keluar dari Islam. Saya nggak mau makan, saya mau kok makan, mau kok minum, ya biar saya mati. Ya, sampai kamu keluar dari agamamu. Ya, maka saat Abi Waqqas membiarkan ibunya 1 hari, 2 hari, lalu di saat sampai ibunya sangat lemah karena nggak makan dan tidak minum, ya, maka saat Abi Waqqas mengunjungi ibunya yang sedang, ya, anggapannya bahasa cepatnya itu hampir sekarat, ya, karena nggak makan nggak minum. Wanita di umur yang tua nggak makan dan nggak minum, antum bisa bayangkan keadaannya seperti apa. Maka saat Abi Waqqas mendatangi ibunya, di situ ada beberapa keluarganya. Saat Abi Waqqas melihat ibunya sedikit agak lama. Nah, ini kerabatnya sudah mengatakan, wah ini kayaknya sudah mulai terenyuh ini, hatinya sudah mulai goyang ini. Kayaknya dia habis ini menuruti permintaan orang tuanya, ya, permintaan ibunya. Maka saat Abi Waqqas mendekati ibunya, mendekatkan wajahnya kepada wajah ibunya, seraya membisikkan atau mengatakan perkataan, ya, wahai ibuku, ketahuilah. Ini perkataan, antum ingat-ingat ini. Begitu kuatnya akidah seorang muslim mengamalkan ayat tadi. Ya, beliau mengatakan saat Abi Waqqas kepada ibunya, wahai ibuku, seandainya engkau wahai ibuku memiliki 100 nyawa, lalu 100 nyawa itu copot satu persatu, diangkat satu persatu, gak akan saya tinggalkan agama ini untuk sesuatu apapun. Begitu tegarnya seorang anak yang berbakti mampu mengatakan kalimat itu. Kalau enggak karena Allah berikan taufik, lalu akidah yang tertanam kuat, maka enggak tega ngomong gitu seperti ibunya. Tapi itu adalah pengamalan dari ayat yang tadi saya baca. Ya, maka mendengar anaknya seperti itu, sudah ibunya yang nyerah. Ya sudah, saya makan sama minum saja. Anak saya perkataannya sudah sangat kokoh seperti itu, sudah enggak ada gunanya untuk membujuk, ya, anak saya. Nah, itu adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang bisa kita jadikan teladan di dalam pengamalan ayat tadi. Taib,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Para jamaah dirahmati Allah, kurang lebihnya saya maaf. Tentu masih ada kelanjutan dari kisah Luqman ini, tapi karena waktu yang ya dengan izin Allah waktunya nggak cukup. Semoga bermanfaat. Langsung ditutup atau cukup? Taib. Ya, tidak ada pertanyaan. Ya, aku qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.